Bayangkan hidupmu seperti berada di lorong gelap tanpa ujung. Usaha yang kamu bangun runtuh satu persatu. Rezeki terasa semakin jauh, dan doa seolah belum menemukan jawabannya. Jika kamu lahir dengan weton pahing, bisa jadi ini bukan sekadar nasib buruk. Dalam primbon Jawa, ada satu fase yang sangat menentukan. Ujian terakhir. Dan jika fase ini berhasil kamu lewati, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Rezeki bisa datang bertubi-tubi dari arah yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas rahasia weton, primbon Jawa, dan makna takdir kehidupan. Di video kali ini, kita akan mengungkap sebuah rahasia besar tentang weton pahing yang jarang diketahui banyak orang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang terdekatmu. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih bermanfaat. Sejak lahir, orang dengan weton pahing dipercaya membawa energi kehidupan yang tidak biasa. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton yang memiliki karakter kuat, jiwa besar, dan daya tahan mental yang luar biasa. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah, tetapi justru semakin kuat ketika diuji oleh keadaan. Namun, di balik kekuatan itu, kehidupan weton pahing seringkali dipenuhi dengan lika-liku yang berat. Banyak pemilik weton pahing yang sejak kecil sudah merasakan kesulitan hidup. Ada yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi, ada yang harus bekerja lebih keras dibanding orang lain, bahkan ada yang merasa hidupnya selalu berada di bawah tekanan masalah yang datang silih berganti. Anehnya, semakin mereka berusaha, semakin banyak rintangan yang menghadang. Ketika orang lain berhasil dengan mudah, weton pahing justru harus melewati jalan yang lebih terjal. Mereka sering merasa seperti berjalan sendirian, tanpa dukungan, tanpa kepastian, dan tanpa jaminan keberhasilan. Inilah yang membuat banyak pemilik weton pahing bertanya dalam hati, "Mengapa hidupku selalu seperti ini?" Menurut kepercayaan Jawa, semua itu bukanlah kebetulan. Weton pahing dipercaya sebagai weton yang dipilih untuk menjalani proses pembentukan jiwa. Mereka tidak diberi kehidupan yang mudah karena mereka dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Setiap kesulitan yang datang bukanlah hukuman, melainkan latihan untuk memperkuat mental, kesabaran, dan kebijaksanaan. Di saat orang lain mungkin sudah menyerah, weton pahing justru dipaksa untuk terus berdiri. Di saat orang lain memilih jalan aman, weton pahing harus berani mengambil resiko. Dari sinilah terbentuk karakter yang tangguh, mandiri, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Mereka belajar bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang proses yang membentuk siapa diri mereka sebenarnya. Dalam banyak kisah, orang-orang dengan weton pahing sering mengalami fase hidup yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, mereka memiliki potensi besar untuk sukses, tetapi di sisi lain, mereka harus melewati penderitaan yang tidak dialami orang lain. Seolah-olah takdir mereka ditulis dengan tinta yang lebih tebal, penuh ujian, tetapi juga penuh peluang besar. Bab ini adalah awal dari perjalanan weton pahing, perjalanan yang tidak semua orang sanggup jalani. Karena bagi weton pahing, hidup bukan sekedar tentang bertahan, tetapi tentang membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari setiap ujian yang diberikan takdir. Ada satu fase dalam kehidupan weton pahing yang tidak semua orang sanggup melewatinya. Fase ini datang tanpa peringatan, tanpa aba-aba, dan sering muncul di saat seseorang merasa hidupnya sudah cukup stabil. Dalam hitungan waktu yang tidak lama, semuanya bisa berubah.
Apa yang dulu terasa aman, perlahan runtuh. Apa yang dulu terasa pasti, mendadak goyah. Bagi Weton Pahing, ujian terakhir bukan sekadar masalah biasa. Ia hadir seperti badai yang menguji keteguhan jiwa. Usaha yang sudah lama dibangun bisa tiba-tiba mengalami kerugian. Pekerjaan yang diandalkan bisa hilang tanpa alasan yang jelas. Hubungan yang selama ini terasa hangat bisa berubah menjadi dingin dan penuh jarak. Bahkan, orang-orang terdekat yang selama ini dipercaya bisa menjadi sumber luka yang paling dalam. Pada fase ini, Weton Pahing sering merasa seperti berada di persimpangan hidup. Di satu sisi, mereka ingin menyerah karena lelah menghadapi tekanan yang terus datang. Di sisi lain, ada suara batin yang memaksa mereka untuk tetap bertahan. Mereka mulai mempertanyakan banyak hal tentang nasib, tentang keadilan hidup, dan tentang makna dari semua penderitaan yang dialami. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ujian terakhir adalah fase pemurnian jiwa. Pada fase ini, seseorang dipaksa untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan takdirnya. Banyak Weton Pahing yang harus kehilangan sesuatu yang sangat mereka cintai sebelum menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Seolah-olah kehidupan sedang menyingkirkan hal-hal lama agar ruang baru bisa tercipta. Yang membuat fase ini semakin berat adalah rasa kesepian yang muncul secara perlahan. Weton Pahing sering merasa tidak dipahami oleh orang lain. Ketika mereka menceritakan kesulitan hidupnya, tidak semua orang mau mendengarkan. Bahkan, ada yang justru meremehkan dan menganggap mereka lemah. Padahal, di dalam diri Weton Pahing sedang terjadi pergulatan batin yang sangat besar. Di saat itulah, ujian terakhir mencapai puncaknya. Banyak pemilik Weton Pahing yang berada di titik terendah hidupnya. Mereka merasa seperti kehilangan arah, kehilangan harapan, dan kehilangan kepercayaan diri. Namun justru pada titik inilah sesuatu yang luar biasa mulai terbentuk. Kesadaran baru mulai muncul. Mereka mulai menyadari bahwa hidup tidak bisa terus bergantung pada keadaan atau orang lain. Perlahan, Weton Pahing mulai berubah. Cara berpikir mereka menjadi lebih dewasa. Mereka tidak lagi mudah mengeluh, tidak lagi mudah menyalahkan keadaan, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh. Ujian terakhir mengajarkan mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri, mempercayai intuisi, dan menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam banyak kisah, orang-orang yang berhasil melewati fase ini biasanya mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Mereka yang dulu diremehkan, perlahan mulai dihormati. Mereka yang dulu dianggap gagal, perlahan mulai menunjukkan hasil yang tidak bisa diabaikan. Dan mereka yang dulu hampir menyerah justru menjadi pribadi yang paling kuat. Ujian terakhir bukan akhir dari segalanya. Justru di sanalah awal dari takdir baru Weton Pahing dimulai. Tidak semua orang sadar ketika mereka sedang berada di fase ujian terakhir. Banyak yang mengira ini hanyalah nasib buruk. Padahal menurut Primbon Jawa, ada tanda-tanda khusus yang sering muncul pada Weton Pahing sebelum takdir besar berubah arah. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat jelas, tetapi bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap perubahan hidup. Tanda pertama adalah rezeki yang terasa semakin sempit, meskipun usaha terus dilakukan. Weton Pahing sering merasa sudah bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi hasil yang didapat justru tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Uang datang tetapi cepat habis, kesempatan muncul tetapi selalu gagal di saat terakhir. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan aliran rezeki mereka. Tanda kedua adalah runtuhnya rencana besar yang sudah lama disusun. Apa yang selama ini diharapkan tiba-tiba tidak terwujud. Proyek gagal, usaha berhenti, atau rencana hidup berubah secara drastis. Pada fase ini, Weton Pahing merasa seperti kehilangan arah. Mereka bertanya-tanya, apakah semua perjuangan selama ini sia-sia? Tanda ketiga adalah perubahan sikap orang-orang di sekitar. Orang yang dulu dekat menjadi menjauh. Orang yang dulu mendukung berubah menjadi meremehkan.
Bahkan, tidak jarang weton pahing mengalami pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Rasa kecewa ini bukan hanya melukai hati, tetapi juga mengguncangkan kepercayaan diri mereka. Tanda keempat adalah munculnya kegelisahan batin yang sulit dijelaskan. Weton pahing sering merasa tidak tenang tanpa alasan yang jelas. Mereka sulit tidur, mudah lelah, dan sering merenung tentang masa depan. Di satu sisi, ada rasa takut menghadapi hidup. Di sisi lain, ada dorongan kuat untuk berubah dan bangkit. Pergulatan batin ini membuat mereka merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh luka dan dunia baru yang belum terlihat. Tanda kelima adalah munculnya intuisi yang semakin tajam. Pada fase ini, weton pahing sering mendapatkan firasat, mimpi yang terasa nyata, atau perasaan kuat bahwa hidup mereka akan berubah. Banyak yang bermimpi tentang air, cahaya, jalan panjang, atau bertemu orang asing yang membawa pesan misterius. Dalam kepercayaan Jawa, mimpi-mimpi seperti ini sering dianggap sebagai simbol perubahan takdir. Namun, yang paling penting dari semua tanda ini adalah satu hal: munculnya kesadaran baru. Weton pahing mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dengan cara lama. Mereka mulai berani mengambil keputusan besar, meninggalkan kebiasaan buruk, dan memutus hubungan yang tidak sehat. Mereka mulai memahami bahwa ujian terakhir bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangkitkan. Di titik inilah, weton pahing berdiri di ambang perubahan besar. Jika mereka memilih menyerah, maka hidup akan tetap berada di lingkaran kesulitan. Tetapi jika mereka memilih bertahan dan berubah, maka pintu takdir baru akan segera terbuka. Bab ini adalah fase yang paling menentukan, karena setelah tanda-tanda ini muncul, satu hal yang pasti: hidup weton pahing tidak akan pernah sama lagi. Setelah melewati ujian terakhir yang begitu berat, weton pahing memasuki fase yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Fase di mana kehidupan perlahan berubah arah. Jika sebelumnya hidup terasa seperti berjalan di lorong gelap, kini secercah cahaya mulai terlihat di kejauhan. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi hadir pelan-pelan, seolah ingin memastikan bahwa weton pahing benar-benar siap menerima takdir baru. Pada awalnya, rezeki datang dalam bentuk yang sederhana. Kesempatan kecil yang dulu dianggap sepele, kini justru menjadi pintu besar menuju keberhasilan. Ada tawaran kerja yang tak terduga, peluang usaha yang muncul dari pertemanan lama, atau ide baru yang tiba-tiba muncul di tengah keputusasaan. Bagi weton pahing, hal-hal ini terasa seperti jawaban dari doa yang selama ini dipanjatkan dalam diam. Yang paling menarik, perubahan hidup weton pahing sering terjadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang dulu meremehkan justru datang membawa peluang. Lingkungan yang dulu menjauh kini mulai mendekat. Bahkan ada yang tiba-tiba meminta bantuan atau ingin bekerja sama. Seolah-olah roda kehidupan berputar dengan cepat, mengangkat weton pahing dari posisi terendah menuju titik yang lebih tinggi. Tidak hanya soal materi, perubahan juga terjadi dalam diri mereka. Mental weton pahing menjadi jauh lebih kuat dan dewasa. Mereka tidak lagi mudah takut gagal karena sudah terbiasa menghadapi kejatuhan. Mereka tidak lagi mudah terbuai oleh pujian karena sudah merasakan pahitnya diremehkan. Pengalaman pahit di masa lalu justru menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan. Dalam banyak kisah, weton pahing yang berhasil melewati ujian terakhir sering mengalami lonjakan rezeki yang signifikan. Usaha yang dulu sepi pelanggan mulai ramai, pekerjaan yang dulu stagnan mulai naik level, bahkan ada yang tiba-tiba mendapatkan penghasilan dari sumber yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rezeki datang bukan hanya satu arah, tetapi dari berbagai jalur sekaligus.
Namun, yang membuat fase ini begitu istimewa bukan hanya soal uang atau keberhasilan. Yang paling terasa adalah perubahan cara pandang terhadap hidup. Weton Pahing mulai memahami bahwa semua ujian yang mereka alami bukanlah kesia-siaan. Semua luka, semua kegagalan, dan semua air mata ternyata adalah bagian dari rencana besar yang tidak terlihat. Di titik inilah, Weton Pahing mulai merasakan ketenangan batin yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak lagi iri melihat kesuksesan orang lain, karena mereka tahu bahwa waktu mereka telah tiba. Mereka tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena mereka percaya bahwa setiap langkah hidup sudah diarahkan menuju tujuan yang lebih besar. Pintu rezeki yang terbuka bukan hanya membawa keberuntungan, tetapi juga tanggung jawab. Weton Pahing mulai sadar bahwa kesuksesan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dibagikan. Mereka yang dulu hidup dalam kekurangan, kini memiliki kesempatan untuk membantu orang lain. Mereka yang dulu diremehkan, kini memiliki suara yang didengar. Bab ini adalah titik balik kehidupan Weton Pahing. Dari fase ujian menuju fase keberkahan, dari kegelapan menuju cahaya, dan dari keterpurukan menuju kejayaan yang sesungguhnya. Tidak semua orang mampu mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Tetapi, bagi Weton Pahing, ujian hidup justru menjadi pintu menuju kebangkitan. Setelah melewati fase paling gelap dalam hidup, mereka mulai memahami satu rahasia penting, bahwa setiap kesulitan selalu membawa pesan tersembunyi. Weton Pahing belajar bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Yang mampu mengubah takdir adalah keberanian untuk bertahan, kesabaran untuk menunggu, dan keteguhan untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Di fase ini, mereka mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tetapi siapa yang paling kuat menghadapi proses. Ada beberapa prinsip yang secara tidak sadar diterapkan oleh Weton Pahing yang berhasil bangkit. Mereka mulai memperbaiki niat, membersihkan hati dari iri dan dendam, serta belajar menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Mereka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain, tetapi pada keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Selain itu, Weton Pahing juga belajar untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dalam keheningan doa, mereka menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Dalam kesabaran, mereka menemukan ketenangan. Dan dalam keikhlasan, mereka menemukan jalan keluar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yang paling penting, Weton Pahing mulai berani mengambil keputusan besar. Mereka berani meninggalkan lingkungan yang toksik, berani mengubah cara hidup, dan berani mengejar mimpi yang selama ini hanya tersimpan dalam hati. Dari sinilah takdir benar-benar terjadi. Ujian yang dulu terasa seperti kutukan, kini berubah menjadi anugerah. Luka yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi pelajaran berharga. Dan kegagalan yang dulu membuat mereka hampir menyerah, kini menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Bab ini mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak ada ujian yang datang tanpa tujuan. Jika kamu adalah Weton Pahing dan sedang berada di titik terendah hidupmu, jangan menyerah. Bisa jadi, itulah tanda bahwa kamu sedang berada di ambang takdir terbaik dalam hidupmu. Jika kamu adalah Weton Pahing dan saat ini sedang merasa hidupmu berat, ingatlah satu hal. Tidak semua orang diberi jalan hidup yang mudah, karena tidak semua orang dipersiapkan untuk menerima takdir yang besar. Bisa jadi, apa yang kamu alami sekarang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Teruslah melangkah,
teruslah berdoa dan teruslah percaya bahwa setiap ujian pasti memiliki makna. Karena setelah badai berlalu, langit selalu kembali cerah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah tentang weton pahing ini bisa menjadi motivasi dan penguat hati bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezeki dan keberkahan selalu menyertai langkah hidup kita semua.